Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu menyertai dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan tunduk taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ujian yang terberat karena persaingannya yang sangat tinggi dan pertanyaan yang sulit adalah ujian Gaokao di Cina. Ujian ini khusus diperuntukkan bagi semua siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Semakin tinggi skor yang didapatkan, maka peluang untuk masuk universitas favorit menjadi semakin terbuka. Begitu pentingnya ujian ini, sampai-sampai supir taksi atau angkutan umum lainnya akan mengantar siswa ke tempat ujian secara gratis. Di lokasi ujian, ketika ujian sedang berlangsung, tidak boleh ada suara kendaraan atau suara bising lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi. Dalam kehidupan ini, saudara, sebenarnya semua orang menghadapi berbagai ujian. Ujian-ujian kehidupan yang seringkali tidak disadari. Bagi yang menyadari, mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan ujian tersebut terjadi pada saya? Kita perhatikan dalam Lukas 4 ayat 1 ini. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Mengapa Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun? Tujuannya adalah untuk diuji. Allah yang memberikan ujian kepada semua manusia, sejak Adam dan Hawa sampai Abraham, Nuh, Daud dan semua orang lainnya, ketika berada dalam keadaannya sebagai manusia, juga membiarkan dirinya mengalami ujian. Allah yang memberi ujian juga menempatkan dirinya dalam ujian yang sama, supaya nyata bahwa ia tidak berdusta dan ia tidak membedakan. Apabila Allah sendiri gagal dalam ujian itu, maka semua ujian pada manusia dapat disebut sebagai ujian yang tidak mungkin dilewati. Tapi Tuhan Yesus dapat melewati semua ujian yang ada, yang mencakup keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kita belajar 3 hal dari peristiwa ujian di padang gurun yang dialami oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan mengapa ujian itu terjadi. Yang pertama, saudara, ujian merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Ujian bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi merupakan bagian dari rencana Tuhan. Tuhan Yesus sendiri, meskipun tanpa dosa, diuji di padang gurun. Allah mengizinkan dirinya diuji sebagai bagian dari rencananya sendiri. Ketika kita diuji, saudara, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Ujian yang ada tidak akan melebihi kemampuan kita, dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar ketika kita berada dalam ujian. Yang kedua, saudara, ujian bertujuan untuk menguatkan iman dan membentuk karakter kita. Tanpa ujian, iman kita tidak akan menjadi lebih kuat. Karakter kita tidak akan mengalami perubahan. Tapi ujian demi ujian itu menjadi kesempatan untuk memperkuat iman kita, menguji kesetiaan kita, dan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudara, ujian bertujuan agar kita selalu mengandalkan Roh Kudus. Kita tidak bisa menghadapi ujian sendirian.
kita perlu Roh Kudus setiap saat. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian adalah bagian dari perjalanan iman kita di bumi ini. Jangan takut menghadapi ujian, karena Tuhan selalu beserta kita. Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan dalam setiap keadaan yang kita alami. Jangan bersandar pada pikiran dan kekuatan kita sendiri. Bersama dengan Tuhan, kita pasti alami kemenangan, karena Tuhan akan memampukan kita dan melimpahi kita dengan kuat kuasa-Nya, sehingga kita dapat mengatasi setiap ujian yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mengerti mengapa ujian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ujian merupakan bagian dari rencana-Mu atas kami. Ujian membentuk iman kami menjadi semakin teguh, membentuk karakter kami menjadi semakin sempurna, menguji kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengandalkan Engkau, selalu mengandalkan Roh Kudus-Mu, dan tidak melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Mampukan kami Tuhan untuk selalu berpaut kepadamu, berpegang pada firman-Mu, berjalan dengan Roh-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kelepasan, memberikan jalan keluar, dan kemenangan, mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawat ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam kuat kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.